الحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab At-Tauhid yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan bab yang keberapa sekarang ini? Kelima? Ya, bab yang kelima. Lima apa empat? Ya, kelima. Taib babnya sesuai dengan yang ada di layar antum. Antum kelihatan itu layarnya? Nggak jelas. Jadi eh, pembahasan kita insya Allah pada sore hari ini tentang berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, la ilaha illallah, ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Jadi seperti yang ada di hadapan antum ini, yaitu bab yang kelima, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Di sini secara singkat penulis nanti akan menjelaskan kepada kita tentang dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk berdakwah mengajak manusia kepada tauhid. Berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, bersyahadat la ilaha illallah. Dan ini adalah tentunya sekali lagi kita ulang terus, dakwah mengajak kepada tauhid ini adalah dakwanya para nabi dan rasul. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan, telah kita bahas pembahasan atau sedikit kita singgung tentang dakwanya para nabi dan rasul, yaitu tauhid. Yang sudah biasa kita bacakan, kita sampaikan ayat itu, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus kepada setiap kaum seorang rasul untuk mengajak manusia berdakwah kepada penyembahan kepada Allah dan menjauhi segala ibadah dan peribadatan kepada selain Allah, yaitu taghut. Itulah tauhid. Dan insyaallah pada bab ini penulis akan membawakan 3 dalil, satu dari ayat dan 2 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 dari hadis Nabi. Seperti yang ada di hadapan antum, bab yang akan kita bahas ini adalah tentunya urutan bab yang disebutkan oleh penulis dari mulai yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Ini menunjukkan tentang fahamnya penulis atau kedalaman ilmu beliau terhadap keharusan seorang dai atau seorang mubaligh untuk memperhatikan masalah yang satu ini, yaitu masalah berdakwah kepada la ilaha illallah.
mungkin kalau kita selidiki atau kita turun ke lapangan dan kita cek dakwahnya kebanyakan para mubalik dan para da'i, secara umum mereka hampir rata-rata hanya membahas tentang keutamaan, ya, keutamaan sholat, keutamaan puasa, ya, apalagi ketika momen-momen bulan puasa, hampir rata-rata yang dibahas adalah keutamaan pahala ini, pahala itu, dan sebagainya. Dan juga ada banyak para da'i, para mubalik yang fokus pembahasan kepada fikih saja, membahas fikih. Dan mereka tidak, atau bukan tidak ya, ada, tapi tidak, porsinya itu sangat sedikit untuk mengajak manusia kepada tauhid ini. Porsinya sangat sedikit. Maka kalau kita selidiki dan kita cari di lapangan, di dunia nyata, hampir para duat ya, para dai yang bermanhaj salaf, yang mengikuti dakwanya para salaf, mereka semua ustadz. Di dalam kajian-kajian mereka hampir tidak lepas dari adanya kajian tauhid. Adanya kajian tauhid. Mereka fokus membahas masalah tauhid, juga masalah fikih, masalah akhlak, masalah adab. Ya. Oleh karenanya, kalau dakwah ini seandainya ditinggalkan dan tidak dibahas, tidak diangkat oleh para da'i, para mubaligh, maka sangat disayangkan. Padahal ini adalah masalah yang sangat mendasar. Apa untungnya kalau kita cuma bahas fikih, kita cuma bahas keutamaan-keutamaan pahala-pahala sebuah ibadah, namun pondasinya, dasarnya kita tidak kuatkan. Apa manfaatnya kalau seandainya ternyata walaupun dia rajin ibadah karena mendengar motivasi pahala ini, ya, dia puasa ibadah, baca Quran, hafal Quran, atau dia sholat qiyamul lail, tahajud, macam-macam sholat sunnah semua dia buat. Kemudian pembahasan-pembahasan yang lain dia pelajari, namun tentang masalah tauhid dan syirik ini dia tidak kuatkan, sehingga kemudian apabila dia salah dalam memahami tauhid dan mempraktekkan tauhid, maka tidak ada untungnya. Dia akan rugi besar kalau dia seandainya terjerumus kepada kesyirikan karena tidak memahami tauhid dengan benar. Ya. Dan nanti akan kita sebutkan tentang dalil pentingnya berdakwah kepada tauhid ini. Dan kita harus faham ya, bab yang pertama itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang tauhid secara umum. Ya, apa itu tauhid? Dalilnya apa? Kemudian setelah itu keutamaan tauhid dan dosa apa yang diampunkan ketika bertauhid. Kemudian bab yang berikut yang ketiga yaitu man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab wala adab. Orang yang membuktikan tauhid di dalam kehidupannya, yaitu maknanya dia menjauhi syirik, dia selamat dari kesyirikan, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bab yang keempat berikutnya kemudian beliau imam penulis mengingatkan kita ketika kita sudah selamat, artinya sudah bertauhid, namun beliau mengingatkan kita untuk hati-hati jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Ada kekhawatiran jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan, sebagaimana yang beliau sampaikan atau beliau bawakan
dalil Nabi Ibrahim berdoa meminta perlindungan dari Allah agar diselamatkan dari kesyirikan. Minta ampun atas dosa syirik yang apabila tidak sengaja dilakukan, tidak ketahuan dilakukan. Kemudian di bab yang kelima ini secara berurutan beliau kemudian, artinya semua sudah kita miliki ya, dari ilmunya, dari mempraktekkannya, dan sudah kita yakini. Sekarang kita ajak orang. Nah, ini giliran dakwah kepada tauhid. Maka setiap orang yang sudah memahami tauhid ini dan mengamalkan tauhid ini, maka giliran berikutnya adalah dia mengajak manusia kepada tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Wal Asr, ya. Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, Allah bersumpah, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian, kecuali illa alladhina amanu, kecuali orang-orang beriman yang bertauhid. Wa amilus salihat, setelah itu dia beribadah kepada Allah, mengamalkan iman tauhid ini dan iman ini. Lalu wa tawasaw bil haqq. Langkah yang berikutnya adalah mengajak manusia kepada tauhid, yaitu berdakwah. Berdakwah kepada kebenaran, al-haq. Dia mengajak manusia kepada tauhid. Maka dari sini kemudian urutan bab yang disebutkan oleh penulis ini sangat sistematis, ya, dan mudah difahami. Ya, ingat baik-baik ya para pecinta sunnah, teman-teman, bahwa urutan yang beliau sebutkan ini untuk bisa difahami, dan ini adalah giliran kita untuk berdakwah. Kita sekarang belajar supaya nanti kemudian sudah kita fahami, kita amalkan, kita ajak manusia. Terutama kita ajak keluarga kita, orang terdekat kita dulu. Kita mulai dari dalam rumah, lalu di lingkungan kita, lalu kita sebarkan dakwah ini. Baik, selanjutnya penulis mengatakan ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Lalu kemudian penulis membawakan firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 108, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ini jalanku yang lurus. Di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, ya, hadhihi sabili ad'u, inna hadha sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini. Fattabi'uhu, ya, jalannya Rasulullah untuk menuju Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah tabaraka wa taala, tidak mengajak kepada golongan, namun mengajak kepada Allah. Menunjukkan bahwa dakwah kita ini bukan mengajak kepada fanatisme golongan, tidak mengajak kepada organisasi, tidak mengajak kepada pribadi-pribadi, tidak mengajak kepada khusus daerah-daerah. Misalnya kita
khusus mengajak kepada suku kita, ya, rasnya kita. Kita mengajak kepada partai kita, golongan, organisasi atau komunitas kita, enggak. Tapi kita mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk berkumpul di atas agama Allah walaupun kita berada di organisasi, yayasan, komunitas. Jadikanlah organisasi, yayasan, komunitas itu hanya sebagai perantara saja, wadah, ya, wadah berkumpul bersama untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tujuan daripada dakwah ini. Tujuan daripada dakwah adalah seperti itu. Mengajak kepada Allah. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa ketika dakwah ini adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niat kita atau obsesi kita, ambisi kita adalah pokoknya mengajak manusia kepada Allah. Urusan mereka dengar dakwah kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Ketika ada yang dengar, dia terima dakwah itu, dia ikuti dakwah itu, maka alhamdulillah. Ya, kita tenang, kita bahagia, gak risau, gak takut, gak khawatir, gak kecewa. Karena dakwah kita mengajak kepada Allah, bukan kepada diri kita, organisasi, komunitas kita, yayasan kita, dan sebagainya. Ya. Jadi tidak akan mempengaruhi atau tidak menyakitkan kita, tidak menyedihkan kita. Karena kita niatnya adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakar Rahman. Itulah niat kita. Ad'u ila Allah. Maka ketika dakwah ini adalah mengajak manusia kepada Allah, maka serahkan semua endingnya, akhir urusan kita kepada Allah. Nanti Allah yang atur, Allah yang akan tentukan. Kita cuma disuruh untuk berdakwah, mengajak. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, ad'u ilallah. Ya, dai ini kan banyak. Kata-kata ad'u itu artinya saya berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Maka dari sini kemudian orang yang menjadi dai itu ada dua secara umum, ya. Dai kepada Allah dan dai kepada selain Allah. Jadi kepada selain Allah, baik ke golongan, organisasi, ya, maupun mengajak manusia kepada pemahaman-pemahaman yang sesat, ya. Mengajak kepada syaitan, ngikutin wallahu alam, pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dakwah mengajak kepada selain Allah ini, mereka di dalam hadis Rasulullah mengatakan du'atun ila abwabi jahannam. Mereka ini dikatakan dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam. Mengajak kepada pintu-pintu jahanam. Ya. Jadi ketika kita menjadi dai, maka jadilah dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di dalam ayat ini. Ad'u ilallahi ala basirah.
Dai kepada Allah itu kriterianya adalah ala basirah, di atas ilmu, bukan pakai perasaan, bukan pakai akal-akalan, tapi di atas ilmu, basirah. Kita mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, ilmu. Dan ilmu di sini bukan hanya sekedar ilmu tentang syariat ini, tapi lebih luas lagi. Maksudnya gimana? Yaitu menjadi dai bukan hanya sekedar menguasai, misalnya menguasai tauhid, tentang kesyirikan, menguasai tentang hukum-hukum syariat, tapi juga memahami tentang fiqhul waqi', memahami kondisi dakwah, medan dakwah, orang-orang yang didakwahi, ini kita faham. Sehingga kemudian dari sini kita menyesuaikan. Ketika misalnya di daerah tertentu semuanya sudah misalnya rajin sholat, ya, alhamdulillah rajin sholat, puasa, hukum-hukum ibadah-ibadah sudah dijalankan, tapi ternyata mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Terjerumus di dalam kesyirikan. Maka yang demikian, seorang dai dia harus paham apa yang harus dia lakukan. Dia harus memulai dengan apa? Ya dengan tauhid. Ajak mereka kepada tauhid. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang nanti akan disebutkan dalil ini setelah ayat ini, nanti akan disebutkan. Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah, dan Rasulullah sudah bilang kepada mereka, kepada Mu'adz, kamu akan datangi orang-orang ahli kitab. Mereka itu sudah faham. Ya. Mereka punya syariat juga. Maka awal yang engkau ajak mereka, yang engkau serukan ke mereka, ya, adalah tauhid. Syahadati an la ilaha illallah. Mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Jadi dimulai berurutan. Setelah syahadat ini baik, 2 kalimat syahadat selesai, udah faham, udah diamalin, baru masalah syariat yang berikutnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kondisi apapun beliau datangi mereka dengan memulai apa? Tauhid. Ketika beliau diutus oleh Allah, terjadi kesyirikan di tanah Jazirah Arab ini, di Mekah, di Madinah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk berdakwah, terutama di Mekah. Dakwanya tauhid terus. Dan luar biasa. Menghadapi tantangan yang sangat berat, besar, menakutkan. Cuman sendiri, tapi menghadapi banyak orang dan tokoh-tokoh besar, pemuka-pemuka agama, masyarakat, tokoh masyarakat, dan macam-macam. Orang-orang hebat, para pedagang, orang-orang yang bernasab tinggi. Beliau hadapi orang-orang itu. Dan beliau mengawali dengan tauhid. Perintah yang pertama di dalam Al-Quran itu adalah Ubudullah ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Itu perintah yang pertama kali, yaitu ibadah. Dan ibadah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. U'budu, ibadah ini adalah tauhid. Dan di sini lagi-lagi kita kembali, berdakwah itu modalnya ilmu yang mencakup semuanya. Ilmu tentang syariatnya,
dan ilmu tentang kondisi masyarakat. Kita lihat umat Islam kita di Indonesia, walaupun mereka umat Islam mayoritas, tapi berapa banyak kesyirikan yang terjadi di negeri kita ini. Maka dakwah yang paling utama dan pertama kita galapkan adalah tauhid. Karena itu yang paling penting. Mereka sudah sholat, tapi kita tanamkan kepada mereka keikhlasan. Ingatkan mereka supaya melaksanakannya dengan ikhlas, berpuasa, sedekah dan lain-lain, agar mereka ibadah dengan ikhlas. Baik. Ini adalah yang dimaksud dengan ilmu. Ini yang dimaksud dengan ilmu. Kalau orang misalnya kita datang di suatu daerah yang alhamdulillah mereka itu rajin sedekah, maka kita ingatkan mereka. Kita ingatkan mereka untuk ikhlas bersedekah. Jangan asal cuma dibilang oh dia dermawan, tapi tanamkan kepada dia apa yang dia berikan itu adalah dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bahaya sekali. Ya. Kita ingat dengan sebuah hadis yang Rasulullah bilang awwalu man tusa'ar bihimun nar, salasatun awwalu man tusa'ar bihimun nar. Ada 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Siapa mereka? Yaitu orang yang dermawan, orang yang berjihad, orang yang berilmu. Ya. Tapi kemudian mereka justru menjadi orang yang pertama, dan bahkan mereka adalah yang menjadi korek apinya neraka. Maka yang kita ingatkan adalah tauhid, keikhlasan. Contoh misalnya juga yang lain. Kalau kita datang di suatu daerah yang kemudian mereka malas bersedekah, malas beribadah, malas infak, padahal mereka kaya-kaya, atau mereka tidak zakat, maka kita setelah tanamkan mereka tauhid, kita langkah yang berikutnya adalah kita ingatkan tentang kewajiban mereka berzakat, dan juga kemudian kita motivasi mereka untuk bersedekah. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi seorang dai harus benar-benar memahami semua kondisi yang berkaitan dengan ladang dakwanya. Kemudian poin selanjutnya, ya, ayat yang kita sebutkan ini Rasul mengatakan ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, jadi ana wa manittaba'ani kita yang berdakwah ini mengikuti Rasulullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, wahai Muhammad, ini adalah jalanku yang lurus, aku mengajak manusia di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, saya dan juga orang-orang yang mengikutiku. Ya, saya dan juga orang-orang yang mengikutiku. Maka kemudian orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun dia, dari mulai kalangan sahabat, tabi'in dan kita semuanya, harus berdakwah di atas ilmu. Ilmu yang sudah datang dari Allah dan Rasulnya, yang difahami oleh para sahabat, diamalkan oleh para sahabat, didakwakan oleh para sahabat, itu yang kita ambil ilmunya. Dan yang mengikuti Nabi SAW itu semua hal, akidahnya, ibadahnya, mengikuti para sahabat, Nabi dan para sahabat, kita ikuti akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ilmu yang mereka bawa ini, ilmu yang mereka sebarkan ini, kita ikuti mereka semuanya. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Lalu ditutup dengan ayat yang kalimat ini adalah sekaligus menjadi sebuah penekanan. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan engkau. Aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Ya. Tidak syirik.
Jadi benar-benar bertauhid. Jadi dai itu adalah dai yang bertauhid, bukan dai yang apa namanya justru mengajak kepada kesyirikan. Baik. Ini adalah dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman. Bahwasanya dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya, ini dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Waktu itu Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal di daerah Son'a, masih di negeri Yaman, dan Abu Musa al-Ash'ari di daerah Aden, dua-duanya daerah Yaman. Sementara Mu'adz dia di daerah Son'a, ya, daerah dakwah atau apa namanya peta dakwanya siapanya Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Ash'ari. Nah, kita bahas hadis yang sedang dibawakan di sini adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya, kita langsung baca artinya. Sesungguhnya kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Maka hendaklah pertama kali yang harus kamu sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan supaya mereka mentauhidkan Allah. Ya. Jika mereka mematuhi, jika mereka menaati apa yang kamu dakwahkan, maka sampaikan kepada mereka, ya, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah mematuhi apa yang telah kamu sampaikan, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat, ya, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir. Dan diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mengetahui apa yang kamu sampaikan, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka. Maksudnya harta pilihan ini artinya harta favorit mereka, harta yang disayang-sayangnya. Dan takutlah kamu dari doanya orang-orang teraniaya, orang-orang yang teraniaya. Ya, jangan sampai engkau mengambil harta mereka yang mereka sayangi itu, ya, karena ini bisa tergolong dalam kezaliman. Maka Rasulullah mengingatkan jangan sampai kamu menzalimi mereka. Maka takutlah kamu dari doanya orang-orang yang terzalimi atau teraniaya. Karena sesungguhnya tidak ada tabir penghalang antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah. Dan perhatikan di sini. Ini hadis menjelaskan kepada kita tentang tahapan dakwah. Dimulai dari tauhid. Kata-kata Rasulullah, fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau mereka sudah taat kepada engkau, apa yang engkau ajak? Yang pertama tauhid. Fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka kabarkan kepada mereka setelah mereka faham tauhid, diamalin semuanya,
Ya, artinya sudah diyakini apa yang menjadi keyakinan. Kemudian sampaikan, kabarkan kepada mereka Allah mewajibkan kepada mereka salat. Lalu fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim sedekah. Kalau sudah taat tentang salat ini, udah dijalaninnya, rukun Islam ini 5 waktu dilaksanakan. Maka kabarkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka mengeluarkan sedekah, zakat harta, zakat mal. Ya. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati kamu jangan sampai ambil harta mereka yang mereka sayangi, cintai. Mereka istimewakan. Fa innahu laisa bainaka wa bainahu wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaka wa bainallahi hijab. Dan hati-hatilah kamu dari doa orang-orang yang terzalimi, karena doa orang terzalimi ini tidak ada pembatas, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, lagi-lagi saya ulangi, ini adalah dakwah kita, yaitu yang pertama tauhid. Ustaz, kita bahas dakwah mengajak kepada tauhid. Ya, emangnya kita ini masih belum paham? Iya. Bukan enggak paham, tapi kita minimal mengingatkan. Sekali lagi dan lagi-lagi kita ulangi. Dakwah tauhid ini adalah dakwah yang paling mulia. Walaupun itu terus dakwah yang engkau ulangi, maka tidak tercela. Selama engkau juga sudah paham tentang masalah fikih atau masalah ibadah yang lain atau syariat yang lain. Selama engkau masih tetap berdakwah dan yang engkau lakukan adalah dakwah tauhid, maka jangan pernah sedih dan gak usah berkecil hati. Ya, tetap mulia dakwahmu, ngajak orang kepada tauhid walaupun yang ikut sedikit, karena memang kalau kita berdakwah kepada tauhid, tantangan kita kalau bisa dikatakan lawan dakwah kita itu adalah orang-orang yang terjerumus pada kesyirikan, para dukun, para paranormal, ya, tukang sihir. Semua ini adalah lawan-lawan kita. Dan orang-orang awam pun ketika kita dakwah kepada tauhid, mereka malas rasanya, ya. Kita dakwah mereka, kita ajak mereka kepada tauhid. Ya, harus mentauhidkan Allah, jauhi syirik. Itu kadang-kadang orang-orang yang punya kebiasaan-kebiasaan yang bertahun-tahun mereka lakukan itu berat untuk ditinggalkan. Oleh karenanya saya katakan bahwa sekalipun dakwah kita cuma tauhid itu sudah sangat mulia. Sangat mulia sekali. Ya. Karena para nabi dan rasul yang disebutkan dalam hadis, yang mana mereka ini ada yang punya pengikut, ada yang tidak punya pengikut, ya, ada sedikit, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Subhanallah, dakwah mereka itu adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah. Baru tauhid saja mereka tidak terima. Ini menunjukkan bahwa memang dakwah tauhid itu jarang diminati oleh kebanyakan manusia. Walaupun dakwah ini tidak atau jarang diminati oleh kebanyakan manusia, namun orang-orang yang komitmen dengan dakwah salaf, manhaj salaf yang disebut dengan salafi ini, tetap terus mendakwakan tauhid ini. Tetap mengajak manusia untuk memperbaiki tauhid. Meluruskan pemahaman yang salah, yang sesat. Ya, karena itu sangat mulia. Engkau tidak punya apa-apa, yang penting punya tauhid, insya Allah. Jangan syirik, maka engkau akan selamat. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Man mata la yusyrik billah dakhalal jannah. Ya, man mata la yusyrik, atau dalam hadis yang lain, man laqiyallaha la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Orang yang meninggal
bertemu Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk surga. Wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang menyekutukan Allah, dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan hanya mengampuni dosa selain syirik. Dalam ayat lain Allah katakan, ya, innahu man yusyrik billahi, ya, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan seburuk-buruknya tempat kembali orang-orang yang zalim ini. Ya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan Allah katakan orang-orang yang berbuat syirik ini dikatakan zalim, dan kezaliman yang paling besar, inna syirka la dzulmun adzim. Zaliman yang paling besar adalah syirik. Ya, maka mungkin hadis yang seperti ini atau penyampaian yang seperti ini adalah sederhana, tapi lagi-lagi kita tetap terus, walaupun orang yang ikut terhadap dakwah ini dan kajian seperti ini itu sedikit, tapi kita terus mengingatkan manusia, ayo tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, buktikan tauhidmu ini benar-benar kuat, engkau beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita belajar tauhid ini agar kita mengamalkan untuk diri kita sendiri, ya, di kalangan kita sendiri, untuk pribadi kita, keilmuan kita, kemudian kita mengajak manusia, kemudian ketika kita beramal, ketika kita berdakwah, kita butuh untuk menguatkan tauhid kita. Dan sudah kita katakan bahwa keterpurukannya keadaan kondisi masyarakat umat kita di akhir zaman ini karena buruknya tauhid mereka, karena jauhnya mereka dengan tauhid yang benar ini, dan banyaknya mereka terjerumus kepada kesyirikan. Lagi-lagi ketika datang musibah, petaka, bencana, mereka terus lagi justru berbuat dosa, berbuat syirik, yang itu Allah Subhanahu wa taala tambah murka. Tambah mereka berbuat kesyirikan, Allah tambah menambahkan dan mengirimkan adab, hukuman buat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kenapa kita, ya memang sudah seperti itu, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimalnya kita ini sebagai umat Islam punya keinginan, punya kecenderungan untuk senang dengan yang namanya tauhid, menjauhi syirik. Seharusnya seperti itu. Tapi memang lagi-lagi syaitan bermain, hawa nafsu bermain, sehingga kemudian dakwah tauhid ini dibenci, diperangi, dilawan. Ya. Dan manusia yang memerangi dan melawan dakwah tauhid ini adalah sebenarnya syaitan yang berwujud manusia. Ya. Setan-setan berwujud manusia, berjasad manusia. Mereka ini. Maka ketika kita berdakwah, coba ikuti tahapan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ini. Pertama, mengajak manusia tauhid. Dan kalau kita tidak memulai dengan dakwah tauhid ini, siapa lagi? Akan mati dakwah tauhid. Dan alhamdulillah, dai-dai salafi yang mengikuti manhaj salaf ini senantiasa terus semangat mengajak manusia kepada tauhid, dan itu menjadi ciri khas dakwah mereka. Ciri khas dakwanya salafi ngajak kepada tauhid dan memerintahkan mereka untuk komitmen dengan ajaran Rasulullah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah dakwanya salafi, mengikuti dakwanya para salaf, generasi terdahulu, Rasulullah dan para sahabat. Karena salaf itu adalah
Mereka para sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah salaf. Dan kita diperintahkan oleh para ulama kita, termasuk ulama-ulama tabi'in, seperti Al-Imam Al-Auza'i dalam sebuah wasiat beliau mengatakan, wattabi' sabila salafika salih, dan ikutilah jalan salafmu yang saleh, fa innahu yasa'uka ma wasi'ahu, karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka yakini, apa yang mereka fahami, yaitu para sahabat, apa yang difahami sahabat, apa yang diamalkan sahabat, apa yang diyakini sahabat, semua itu juga wajib bagi kamu untuk engkau fahami, engkau yakini, engkau amalkan, dan engkau dakwakan. Ini perintah dia. Imam Al-Auza'i, seorang ulama tabi'in dari negeri Syam. Maka coba kita ikuti dakwanya Rasul dan para sahabat ini. Dan Rasulullah ketika disuruh oleh Allah berdakwah di Mekah selama 10 tahun itu, 13 tahun itu, belum ada kewajiban syariat 5 waktu ini. Kecuali sebelum hijrah 6 bulan. Jadi pada tahun ke-13 pada tahun ke-13 sebelum beliau hijrah ke Madinah, baru turun kewajiban sholat. Selama hampir 12 tahun lebih, beliau dakwanya tauhid terus, bertahun-tahun. Dan yang didakwahi ini orang yang satu bahasa dengan beliau, faham bahasa Arab. Kalau kita kan belajar bahasa Arab dulu mungkin butuhnya mungkin minimal 1 tahun atau 4 tahun, 1 tahun kuliah, satu paket kuliah, semester awal sampai semester 8. Kita faham dulu bahasa Arab, baru kemudian baca kitab-kitab. Kalau mereka langsung kepada Rasulullah, atau Rasulullah langsung kepada mereka, tapi ternyata masih butuh waktu 13 tahun, bayangkan. Lalu di Madinah 10 tahun. Walaupun tentunya di Madinah dakwah beliau itu sudah berkaitan dengan hukum-hukum syariat ini, tapi tetap saja dakwah tentang tauhid juga masih tetap digalakkan oleh beliau. Masih tetap beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Seperti yang saya pernah sampaikan ketika di Madinah, Rasulullah pernah bersama sahabat pulang dari perang Hunain. Lalu kemudian sahabat Abu Waqid Al-Laythi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami satu dzatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin punya dzatu anwat. Maka Rasulullah mengatakan, innakum qaumun tajahalun, kalian ini memang orang-orang yang bodoh. Innahu kama qala qaumu Musa. Ini perkataan mirip dengan perkataan kaumnya Nabi Musa, yang mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, buatkan untuk kami satu Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Jadi tetap Nabi berdakwah mengingatkan mereka kepada mengajak manusia kepada tauhid, mengajak sahabatnya kepada tauhid, walaupun sudah di Madinah. Ya. Tetap ada terus dakwah tauhid itu. Maka dari sini kita pun melihat nih, yang sekarang kita galakan adalah dakwah tauhid. Misalnya di kajian Riyadhus Shalihin atau kajian fikih pun tetap kita masukkan sedikit materi tentang tauhid. Ketika kita berbicara tentang akhlak, kita bicara tentang fikih pun tetap kita masukkan materi sedikit tentang tauhid. Kalau memang sempat. Kalau enggak ya yang penting ada porsi untuk dakwah tauhid. Ya. Mungkin ini adalah penjelasan daripada hadis yang kedua. Yang jelas ya. Secara terperinci misalnya salat ya, kita sudah pahami semua tentang salat. Tentunya ketika Rasulullah bilang ajaklah mereka kepada tauhid, apabila mereka sudah faham, ajaklah mereka kepada syahadat ini. Kalau sudah faham, pindah kepada syariat berikutnya, itu salat. Ya berarti tauhid ini atau syahadat ini benar-benar harus difahami. Bukan cuma sekedar diucapkan. Bukan hanya sekedar diucapkan lalu kemudian tidak diamalkan.
Ada orang yang mengatakan saya muslim, saya bersyahadat, tapi tidak sholat, tapi tidak puasa, tapi tidak pakai jilbab, tapi tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan. Nah, itu berarti amalan tauhidnya belum benar. Makanya setelah Rasulullah bilang kalau mereka sudah paham betul tentang tauhid, pindah ke syariatnya berikutnya, suruh mereka sholat. Maka ini orang yang menjalankan sholat, yang rajin ibadah, itu konsekuensi atau apa ya? Iya, konsekuensi dari fahamnya dia terhadap tauhid, aplikasi daripada tauhid ini. Maka orang yang paham tauhid adalah dia ucapkan dan harus diyakini. Cuman ucapan tidak diyakini itu juga tidak dikatakan muslim. Atau misalnya dia yakin Islam benar tapi tidak diucapkan. Dia misalnya masih kafir. Dia tahu Islam itu benar, agama yang baik, tapi dia tidak bersyahadat, juga tetap salah. Dia harus bersyahadat sebagaimana pamannya Rasulullah. Beliau tahu agama Rasulullah benar tapi tidak bersyahadat. Maka dia tidak dianggap muslim. Ya. Kemudian setelah itu kita pindah, faham setelah tauhid diamalkan semuanya, konsekuensinya jalankan. Faham tentang tauhid ini artinya bukan hanya sekedar mengatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi pada prakteknya misalnya kalau masih terjerumus pada kesyirikan berarti masih belum faham tentang tauhid. Karena orang yang faham tauhid adalah dia terhindar selamat dari kesyirikan. Itu adalah orang yang faham tauhid. Kemudian ya itu diantara orang yang faham tauhid, dia terhindar dari kesyirikan. Termasuk juga harus dia menjalankan kewajiban, dia harus menjauhi larangan, itu orang yang faham tauhid. Kemudian tentang sholat ini, kewajiban tentang sholat. Sholat ini 5 waktu yang wajib. Ya, sholat ini yang wajib 5 waktu. Ada waktunya, ada syarat-syaratnya, ya, ada syarat-syarat sholat, ada rukun-rukun sholat, ada wajib-wajib sholat, ada sunnah-sunnah di dalam sholat. Syarat-syarat itu sebelum kita laksanakan sholat, yaitu misalnya berwudu dalam keadaan suci, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, ya. Kemudian harus berpakaian yang bersih, yang suci, di tempat yang suci. Ya, ini adalah syarat-syarat sebelum melaksanakan sholat. Kemudian rukun-rukunnya ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Ya, itu bisa dibahas nanti insya Allah. Yang jelas rukun sholat itu ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Yang pertama takbir, yang kedua ruku. Yang pertama takbir, kemudian yang kedua baca surat Al-Fatihah, yang ketiga ruku, yang keempat bangun dari ruku, i'tidal, kemudian sujud, kemudian bangun dari sujud, ya, itu semuanya rukun. Kemudian tahiyat awal, doa, ya, tahiyat awal, kemudian tumaknina, kemudian ya, tumaknina itu ketenangan, ya, bagaimana kita sholat bisa tenang di dalam. Kemudian diantara rukun adalah kita baca tahiyat, ya, baca tahiyat, tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, itu adalah rukun, ya. Kemudian duduk tahiyat itu sendiri adalah rukun. Kemudian juga tertib, ya, urutan. Kita sholat dengan melakukan dengan urutan, ya, takbir dulu baru baca Al-Fatihah, baru ruku, baru i'tidal, jangan dibalik, ya. Ini adalah rukun. Kemudian setelah itu apalagi sholawat, ada yang mengatakan sholawat itu adalah rukun, termasuk Imam Syafi'i yang menganggap sholawat itu, di tahiyat akhir ini dianggap rukun, ya. Ada yang mengatakan tidak rukun. Kemudian salam kanan kiri itu adalah rukun. Ini adalah rukun-rukun sholat secara terperinci. Dan semuanya ada dalil-dalilnya, ada keterangannya. Nah, kemudian setelah itu wajib-wajibnya. Ada yang mengatakan bahwasanya doa, zikir yang kita baca itu ketika ruku, ketika sujud, ya, subhana rabbiyal azim, itu wajib hukumnya. Ya, hukumnya wajib. Kemudian doa tahiyat awal itu adalah wajib. Ini adalah masalah-masalah yang harus kita ketahui. Kemudian yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah misalnya doa iftitah itu hukumnya sunnah. Nanti bisa dipelajari secara khusus tentang sholat. Ya, tapi intinya adalah
kita harus menjalankan semua rukunnya yang terpenting itu, kemudian kewajibannya. Rukun kalau tidak dilaksanakan batal sholatnya, tidak sah. Wajib kalau tidak dilaksanakan tetap sah, tapi dia harus sujud sahwi. Dia harus sujud sahwi. Rukun tidak dilaksanakan harus diganti dan dia harus sujud sahwi. Sementara yang wajib, kalaupun dia tinggalkan, sholatnya tetap sah, tapi dia disuruh untuk sujud sahwi. Sujud sahwi. Kalau sunnah ya ditinggalkan, tidak ada masalah. Sunnah sholat. Misalnya doa iftitah ya. Misalnya doa iftitah itu Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Atau misalnya Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian yang lainnya. Ini doa hukumnya sunnah. Kemudian kita membaca doa sebelum salam. Doa sebelum salam ini seperti doa bangun dari ruku. Itu dikatakan sebagai mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Doa sebelum salam seperti berlindung dari 4 perkara. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa fitnatil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya, ini adalah hukumnya sunnah. Kita berdoa dengan doa-doa minta yang lain itu juga hukumnya sunnah. Ini diantara sunnah-sunnahnya. Nah, intinya apabila sholat kita sudah benar, maka artinya dia sudah paham tentang sholat, dia tahu kewajibannya, pahalanya bagaimana, meninggalkannya adalah dosa besar, bahkan ini dikatakan dihukumi kufur, ya kafir, karena ini adalah bagian dari rukun. Rukun Islam itu adalah yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Bahkan kewajiban yang sangat berat untuk ditinggalkan adalah sholat setelah syahadat ini. Setelah syahadat, yaitu sholat. Orang tidak sholat, ya, orang muslim tidak sholat, na'udzubillah, sangat berbahaya sekali. Padahal ini syiar yang sangat jelas, tapi kalau tidak sholat ini bahaya. Kemudian ini adalah pembahasan hadis yang kedua. Pembahasan hadis yang kedua, dan pembahasan hadis yang ketiga yaitu hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaibar. Rasulullah pernah mengatakan di hari perang Khaibar, la'utiyanna ar-rayata 'agadan rajulan yuhibbullah wa rasulah. Saya akan kasih bendera kepada seorang laki-laki besok yang suka cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Wa yuhibbullah wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya juga mencintai orang tersebut. Allah dan Rasulnya juga mencintai orang tersebut. Ini yaftahullahu ala yadayhi. Dengan sebab dia Allah menaklukkan kota Khaybar atau daerah Khaybar. Jadi dengan berkat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib nanti, ya ini laki-laki yang dimaksud ini adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Falamma asbahu qadaw ala Rasulullah kulluhum yarju an yu'taha. Ya Umar bin Khattab ketika mendengar ayat hadis ini dikatakan kepada sahabat-sahabat atau di hadapan sahabat-sahabatnya, beliau berharap besar, sangat berharap kalau dia yang dikasih. Ya, sampai orang-orang membahas, mempermasalahkan masalah ini. Malam itu juga kira-kira siapa yang akan dikasih besok pagi ini. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan Aina Ali ibn Abi Thalib. Langsung beliau justru memanggil atau menyebut nama Ali bin Abi Thalib, maka Umar pun diam. Umar pun langsung diam, tidak angkat suara. Waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, saya langsung menampakkan diri di hadapan Rasulullah. Ternyata yang disebut adalah Ali. Faqila huwa yashtaki ainaih. Para sahabat bilang, oh Ali bin Abi Thalib lagi sakit mata. Ya, lagi sakit mata. Farsalu ilaihi fa'utiya bihi fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu fabaraka an lam yakun bihi waja' fa'atahu raya. Lalu Nabi mengutus seorang sahabat suruh panggil beliau, datangkan dia ke hadapanku. Maka Ali bin Abi Thalib dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diludahilah matanya Ali bin Abi Thalib atau kedua matanya Ali. Dia sakit mata ya. Sakitnya adalah sakit mata. Maka diludahilah matanya dan didoakan sampai matanya sembuh seperti belum tidak ada bekasnya sama sekali. Hilang, sembuh, Masya Allah ya. Dan ini menunjukkan bolehnya kita mengobati dan
meruqyah. Ini juga namanya ruqyah, mengobati orang dengan doa-doa, dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan penyakit yang kelihatannya secara medis, ya, itu pun bisa diobati dengan ruqyah. Bisa diobati dengan ruqyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Coba kamu turun, maksudnya datangi, pergi dengan apa namanya, dengan santun. Di sini dikatakan melangkahlah engkau ke depan dengan tenang hingga engkau sampai di tempat mereka. Artinya pelan-pelan engkau datangi mereka dengan pelan. Tsumma du'uhum ilal islam. Lalu kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Ajaklah mereka kepada Islam. Ini ajakan secara umum, ajak mereka masuk Islam. Berarti mereka disuruh apa? Bersyahadat. Kalau disuruh masuk Islam berarti maksudnya suruh bersyahadat. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Itu berarti syahadat lagi. Syahadat, syahadat, dan syahadat. Ajak mereka untuk bersyahadat. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Baru setelah itu, kabarkan kepada mereka bahwa Allah memiliki hak yang wajib bagi kalian, yaitu ibadah. Ya, yaitu ibadah. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Maka demi Allah, jika dengan sebab engkau orang masuk Islam, mereka dapat hidayah dengan izin Allah, dengan sebab engkau manusia dapat hidayah, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki seekor unta merah. Lebih baik daripada seekor unta merah. Masya Allah, pahalanya sangat besar. Jadi ini termasuk keutamaan orang yang berdakwah kepada tauhid. Ya, harta yang termahal saat itu adalah unta merah. Maka kemudian Rasulullah bilang, orang yang berdakwah kepada tauhid dan bisa memberi hidayah dengan sebab kita, maka itu lebih baik daripada kendaraan termahal di saat itu. Nah, hari ini kalau misalnya kita punya ada kendaraan termahal, lalu kemudian orang berdakwah dengan tauhid saja, insya Allah itu lebih baik daripada orang-orang yang memiliki harta yang termahal di saat ini atau di zaman ini. Maka lagi-lagi dakwah yang pertama kali yang digalakkan oleh Rasulullah dan diperintahkan untuk sahabat-sahabatnya, mereka mengajak manusia kepada tauhid pertama, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Ali bin Abi Thalib merupakan salah seorang sahabat yang dipercayakan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin perang Khaybar. Pemimpin perang Khaybar di tahun ke-7, ya, perang Khaybar. Dan alhamdulillah Khaybar ditaklukkan, dan saat itu adalah orang-orang Yahudi. Khaybar itu kan dulu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Lalu kemudian mereka kalah dalam peperangan tersebut. Dikuasailah oleh umat Islam, oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ini sebuah kemuliaan bagi Ali bin Abi Thalib. Sebuah kemuliaan bagi Ali bin Abi Thalib, yang mana ya, di situ dikatakan dia mencintai Allah dan mencintai Rasul, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai beliau. Masya Allah, ini suatu kemuliaan. Kemudian Allah taklukkan Khaybar dengan sebab beliau. Ini juga suatu kemuliaan. Ya, ini suatu kemuliaan. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, kalau engkau bisa mengajak mereka kepada Islam, maka engkau akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta merah. Maka ini juga sebuah kemuliaan besar. Baik. Ini adalah pembahasan kita pada sore hari ini. Lagi-lagi, ya, kita tidak bosan-bosannya untuk membahas pembahasan tauhid ini. Ya, ini ada beberapa poin penting di dalam bab ini. Yang pertama, dakwah kepada la ilaha illallah adalah jalannya orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah. Ya, subhanallah, ya. Jadi dakwah kepada tauhid adalah jalan orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah. Kemudian peringatan akan pentingnya ikhlas dalam berdakwah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran, justru mereka mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri, seperti yang sudah kita singgung, kepada partai, golongan, dan macam-macam. Mengerti betul akan apa yang didakwakan
adalah termasuk kewajiban. Ya, jadi kita harus paham, kita berilmu harus menguasai semuanya seperti yang kita katakan tadi. Termasuk bukti kebaikan tauhid bahwa tauhid itu mengagungkan Allah. Ya, bukti kejelekan syirik bahwa syirik itu merendahkan Allah. Jadi tauhid itu akan mengagungkan Allah, syirik itu merendahkan Allah. Jadi seakan-akan kita menghina Allah. Ya. Kemudian termasuk hal yang sangat penting adalah menjauhkan orang Islam dari lingkungan orang-orang musyrik agar tidak menjadi seperti mereka walaupun dia belum melakukan perbuatan syirik, yaitu seperti dakwanya Mu'ad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib mengajak orang-orang ahli kitab menyelamatkan mereka dari kesyirikan yang mungkin dilakukan saat itu. Tauhid adalah kewajiban pertama, ya, seperti yang sudah kita katakan. Tauhid adalah yang harus didakwakan pertama kali sebelum mendakwakan kewajiban yang lain termasuk sholat. Ya, kita ketahui bahwa sholat itu tadi diturunkan kewajibannya baru pada saat tahun ke-13 sebelum hijrah, ya. Kemudian pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. Artinya syahadat ini. Seseorang terkadang termasuk ahli kitab, tapi ia tidak tahu pengertian syahadat yang sebenarnya, atau ia memahami namun tidak mengamalkannya. Ini seperti kondisi di zaman kita sekarang. Peringatan akan pentingnya sistem pengajaran dengan bertahap. Ya, tadi kita katakan ada tahapannya. Jangan langsung misalnya nyampaikan halal haram langsung misalnya kepada suatu misi, misalnya suruh apa ya? Misalnya kita dirikan daulah, dirikan misalnya khilafah Islamiyah, tapi tauhidnya belum benar. Kita langsung perbaiki pemimpin misalnya, tapi tauhidnya nggak benar, rakyatnya juga masih belum benar. Ini semuanya keliru. Jadi harus bertahap. Yang kita bina itu adalah tauhidnya mereka dulu. Ya, rakyat tauhidnya bagus, pemimpin tauhidnya bagus, insya Allah sudah akan baik. Peringatan akan pentingnya sistem pengajaran, Peringatan akan pentingnya sistem pengajaran dengan bertahap. Kemudian yaitu dengan diawali dari hal-hal yang sangat penting, kemudian yang penting, dan begitu seterusnya. Yang lebih penting, baru yang penting, dan yang seterusnya. Salah satu sasaran pembagian zakat adalah orang fakir, ya ini tadi kita belum singgung. Jadi memang zakat itu dikeluarkan untuk orang-orang fakir dan kita harus tahu siapa itu fakir. Ya, fakir itu adalah orang yang tidak memiliki tidak mendapatkan kebutuhan sehari-harinya. Itu adalah al-faqir. Taib. Kemudian dilarang kewajiban orang yang berilmu adalah menjelaskan tentang sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang belajar. Ya, yang masih diragukan oleh orang yang belajar. Jadi kita punya kewajiban untuk menjelaskan kepada manusia tentang masalah-masalah yang masih belum jelas, ya. Kemudian dilarang mengambil harta yang terbaik dalam penarikan zakat. Ya, tidak boleh kita mengambil zakat orang yang mengeluarkan zakat, yang kita ambil yang terbaik, ya. Pokoknya kalau memang yang minimal sudah memenuhi syarat, maka tidak perlu kita ambil yang paling terbaik di antara hartanya. Menjaga diri dari berbuat zalim terhadap seseorang, dan kita tahu tadi hadisnya jelas, dakwahnya, doanya tidak terhalang, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis bahkan orang kafir pun kalau kita zalimi, dia berdoa kepada Allah, misalnya dia ikhlas doanya kepada Allah, maka kita bisa kena, bahkan kafir. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, wattaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu kepada doanya orang terzalimi walaupun dia kafir, karena doanya sangat mudah dikabulkan, tidak ada batas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemberitahuan bahwa doa orang yang teraniaya itu dikabulkan, ya sudah kita sebutkan. Di antara bukti tauhid adalah ujian yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat seperti kesulitan, kelaparan maupun wabah penyakit. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa para nabi dan rasul
juga para sahabat, mereka punya tantangan dakwah yang sangat berat, ya, punya tantangan dakwah yang sangat berat. Sampai di sini dikatakan kesulitan, kelaparan maupun wabah, penyakit. Dan ya, kita sekarang pun seperti itu diuji. Sampai kapanpun dan dimanapun dakwah tauhid itu pasti punya tantangan yang berat, ya, bagi para dai-nya. Kemudian sabda Rasulullah, demi Allah akan aku serahkan bendera, adalah salah satu dari tanda-tanda kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam, atau mujizat, ya, atau kebaikannya Ali. Kesembuhan kedua mata Ali setelah diludahi Rasulullah adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau, artinya mujizatnya beliau, ya, bisa langsung menyembuhkan, ya, langsung disembuhkan dengan izin Allah. Kemudian keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib seperti yang kita katakan, keutamaan para sahabat Rasul karena hasrat mereka yang besar sekali dalam kebaikan dan sikap mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Seperti tadi yang hadis Ali bin Abi Thalib, para sahabat sedang membahas kira-kira siapa ini, penasaran, mereka pengen semuanya. Ternyata yang ditunjuk adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian kewajiban mengimani takdir Allah karena bendera tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Ya, para sahabat saat itu yang hadir justru mereka sudah usaha nih. Ternyata yang dikasih bukan mereka. Maka kita harus terima pasrah keputusan Nabi SAW dan itu datang dari Allah. Demikian juga Umar bin Khattab sangat berharap jika bendera itu diberikan kepadanya. Kemudian adab di dalam berjihad sebagaimana yang terkandung dalam sabda Rasulullah, berangkatlah engkau dengan tenang. Artinya jangan sampai terburu-buru, jangan gegabah, jangan sampai apa namanya yang tidak boleh dibunuh, ya, itu harus pelan-pelan, ya. Yang sudah tua, yang perempuan nggak boleh dibunuh, tanaman, hewan nggak boleh dibunuh. Nah, disyariatkan untuk mendakwahi musuh sebelum memeranginya, yaitu tadi Rasul mengatakan yang pertama adalah ajak dulu mereka kepada Islam. Kalau mereka sudah taati, baru sampaikan yang wajib setelah itu. Ya, tadi perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian syariat ini berlaku pula terhadap mereka yang sudah pernah didakwai dan diperangi sebelumnya. Ya, jadi bukan cuma orang yang belum pernah didakwahi, tapi yang sudah didakwahi pun, orang Islam pun, syariat ini atau dakwah ini harus disampaikan. Karena kelalaian itu sering datang, hilang ingat atau kelupaan itu bisa sering datang. Maka kita ingatkan mereka. Kita mengingatkan orang yang lupa dan kita sadarkan orang yang sedang terlalaikan dari kesibukan dunia dan yang lainnya. Dakwah harus dilaksanakan dengan bijaksana sebagaimana disyariatkan dalam sabda Nabi, diisyaratkan dalam sabda Nabi, dan sampaikanlah kepada mereka tentang hak-hak Allah dalam Islam yang harus dilakukan. Ya. Kemudian wajib mengenal hak-hak Allah dalam Islam, yaitu hak-hak Allah itu artinya tauhid, menyembah hanya kepadanya dan tidak mensyirikannya. Kemudian kemuliaan dakwah dan besarnya pahala bagi orang yang memasukkan seseorang saja ke dalam Islam. Satu orang seperti, ya, walaupun satu orang seperti engkau mendapatkan harta yang termahal saat itu. Kemudian diperbolehkan bersumpah dalam menyampaikan petunjuk, ya. Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Ya, dengan demi Allah, kalau engkau bisa mengajak orang kepada kebaikan, kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu boleh yang seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Ini adalah materi kita pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah cukup apa yang kita sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan karena memang juga apa namanya, waktunya sudah mepet. Barakallahu fiik. Ya. Boleh.
kita cukupkan sampai di sini materi kita, insyaallah taala. Kita lanjutkan lagi insyaallah di kesempatan yang lain di minggu yang akan datang, ya. Dan akan pembahasan yang baru, tema yang baru, yaitu insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan macam-macam syirik kayaknya, insyaallah, yang sudah termasuk bagian atau contoh daripada kesyirikan, ya. Baik, cukup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.